Nah, dimulai dari ini ya, kerangka kerja pembelajaran mendalam ya. Dengan menteri barunya Profesor Dr. Mukti ini ya, yang lahir dari Kudus, yang dari Muhammadiyah ya, Prof Mukti ini mengedepankan atau memikirkan tentang konsep pembelajaran mendalam. Nah, konsep pembelajaran mendalam ya. Nah, nanti kita akan bahas ini. Sebelum kita bahas ini, kita bahas. Nah, ini saya mau membahas atau saya mau membandingkan dulu ya, apa pemikiran Nadiem Makarim, menteri yang dulu, yang dari Gojek, dan yang menteri sekarang ini Profesor Dr. Haji Abdul Mukti ini yang dari dosen ya. Nah, menurut saya pembelajaran dari Prof Mukti sama Nadiem Makarim ini menurut saya tidak jauh berbeda dengan konsep yang diprakarsai oleh Michael Fullan ya. Michael Fullan ini berasal dari Australia. Oke, coba kita bandingkan ya. Kita sinkronkan, kita diskusikan ya. Nah, yang pertama berkaitan dengan kalau Nadiem Makarim itu yang terkenal dengan Merdeka Belajar dengan profil pelajar Pancasila. Nah, kalau Mukti terkenal dengan deep learning atau pembelajaran mendalam yang berkaitan dengan potensi lulusannya ya. Nah, oke, kita coba sinkronkan. Michael Fullan dalam 6C frameworknya ini deep learningnya. Nah, ternyata Mukti ini sama ya, pembelajaran mendalam atau menurut Michael Fullan adalah deep learning ya. Nah, oke, ada 6 kompetensi yang harus dipunyai atau lulusan yang harus dipunyai oleh seorang siswa ya. Nah, menurut Michael Fullan yang pertama adalah di sini ada creativity atau kreativitas. Nah, setelah kuliah, setelah lulus, setelah sekolah, maka diharapkan lulusannya adalah mempunyai jiwa-jiwa yang kreatif. Nah, di sini ada nggak menurut Nadiem Makarim? Nah, di sini juga ada ya kreativitas. Kalau menurut Mukti di sini deep learningnya juga ada kreativitas, gitu ya. Nah, di sini kreativitas ada. Nah, kita sinkronkan, ternyata ada kreativitasnya. Oke, yang kedua adalah critical thinking ya. Nah, berpikir kritis ya. Nah, di sini kalau menurut Nadiem Makarim di sini ada bernalar kritis. Kalau Michael Fullan ada critical thinking. Kalau Mukti di sini ada penalaran kritis. Nah, di sini sudah ada, sudah sinkron ya. Terus yang ketiga ada bergotong royong kalau menurut Nadiem Makarim. Kalau menurut Mukti ada nggak? Nah, gotong royong itu sama dengan kolaborasi ya. Nah, di sini ada kolaborasi. Nah, kalau menurut Michael Fullan juga di sini ada kolaborasi. Nah, jadi ada. Selanjutnya kebinekaan global menurut Nadiem Makarim. Kalau menurut Michael juga citizenship ya. Nah, berarti ada. Kalau menurut Mukti di sini kewargaan juga ada. Nah, berarti ada semua. Coba yang lainnya. Di sini beriman dan bertakwa kepada Tuhan ya. Ini yang pertama harusnya ya. Nah, di sini ada beriman kepada Tuhan. Beriman juga ada ya di sini ya. Nah, kalau menurut Michael Fullan kira-kira ada enggak ya? Nah, di sini mungkin lebih cocoknya ini ya, karakter education ya. Nah, berarti kita anggap ada ya. Berarti sudah 6 itu ada semua ya. Menurut Nadiem Makarim, menurut Michael Fullan ya. Nah, ternyata Nadiem Makarim itu juga mengadopsi dari deep learningnya Michael Fullan dari Australia. Nah, di sini yang nggak ada. Nah, di sini yang nggak ada. Kalau Nadiem Makarim di sini tidak ada communication ya. Ada apa enggak ya? Bertakwa, kebinekaan, bergotong kreatif, benar mandiri. Nah, di sini Nadiem Makarim tidak mementingkan komunikasi ya. Nah, tetapi kalau di Mukti mementingkan komunikasi. Nah, mungkin di sini ya perbedaannya ya. Perbedaan kalau Nadiem Makarim tidak ada komunikasi, kalau di Abdul Muid itu mengadopsi komunikasinya diadopsi ya. Nah, terus
Terus di sini Nadiem Makarim sama Mukti di sini ada aspek kemandirian. Nah, aspek kemandirian kalau di Michael Fulan di sini tidak ada aspek kemandirian ya. Mungkin ini juga bisa disinkronkan dengan karakter education ya. Nah, di sini. Nah, nanti kalau kita mau mempelajari Michael Fulan ini apa aja sih 6C ini, nanti kita bisa pelajari di materi yang lainnya ya. Nah, ternyata yang menarik perbedaannya antara Nadiem Makarim sama Profesor Dr. Abdul Mukti ini adalah tentang kesehatan. Di Abdul Mukti ini mementingkan apa itu kesehatan. Nah, kalau belajar nggak sehat maka nggak nyaman dalam belajarnya ya. Nah, maka mungkin Mukti memasukkan ya aspek kesehatan ya, atau juga ini bisa dikaitkan dengan program pemerintah saat ini berkaitan dengan pendidikan, yaitu pemberian makan siang ya, program pemberian makan siang. Nah, dengan begitu, dengan adanya makan siang kan bergizi ya, asupan makanan bergizi, maka pembelajaran itu bisa akan tersampaikan dengan baik gitu ya. Kalau kita misalnya kekurangan gizi atau sekolah atau kuliah aja belum sarapan ya, pasti di dalam proses pembelajarannya itu tidak maksimal ya. Nah, maka kesehatan ini salah satu yang menurut saya berbeda dengan pemikiran Nadiem Makarim dan juga pemikiran Fulan ya. Nah, ini kalau kita bandingkan perbedaan Nadiem Makarim sama Menteri yang baru Profesor Dr. Abdul Mukti ini adalah berkaitan dengan ini ya, komunikasi dan kesehatan. Nah, dua aspek ini yang tidak ada di Nadiem Makarim. Oke, itu persepsi saya ya berkaitan dengan mau dibawa kemana pendidikan di Indonesia ini, perspektif dalam kerangka berpikir yang disesuaikan dengan pembelajaran. Nah, itu yang bisa kita diskusikan. Kita nanti akan di video selanjutnya kita akan membahas lagi ya berkaitan dengan pembelajaran mendalam, didiskusikan berkaitan dengan kerangka pembelajaran, pengalaman pembelajaran, prinsip pembelajaran, dan dimensi profil lulusannya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.